Pelajaran keempat, communication, komunikasi efektif. Nama saya Vena Anissa dan sudah ditemani oleh rekan saya yang huruf depannya dari V juga, yaitu Vivit Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vivit ini Bapak dan Ibu sekarang sedang berada di Amerika, tepatnya di Washington DC. Jadi antara saya di rumah di Jakarta, rumah Vivit di Washington DC, dan juga Bapak dan Ibu di seluruh Nusantara. Kita berdua tentunya akan hadir di sini untuk memberikan pemaparan komunikasi efektif, dan kami dari VNV Communication yang merupakan bagian dari VNV Com Group. Baiklah Bapak Ibu, izin saya untuk melanjuti yang sudah tadi disampaikan oleh rekan saya, Vena Anissa. Kami berdua dari VNV Communications yang merupakan bagian dari VNV Com Group. Dan jika ingin bersilaturahmi dengan kami, silahkan ke Instagram kami yaitu @vnvcom. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Kami berdua berkarir di dunia komunikasi sejak tahun 1996, dimulai di industri media dan broadcast. Di saat itu kami berdua masih remaja, tapi sekarang kami adalah ibu dari 2 remaja yang sebentar lagi mereka akan masuk kuliah. Dan jika di total pengalaman kami berdua adalah 50 tahun, masing-masing 25 tahun menjadi praktisi komunikasi, termasuk menjadi multimedia jurnalis di Washington DC, Amerika Serikat. Di mana di situ kami mendapat kesempatan selama karir kami untuk bertemu dengan orang yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Akhirnya, dengan pendidikan komunikasi formal serta pengalaman kami berdua mendirikan VNV Communications yang adalah bagian dari VNV Com Group. Dan kami di sini Bapak Ibu siap untuk membantu Bapak Ibu untuk memperkuat potensi Bapak Ibu dalam berkomunikasi. Maka dari itu, tanpa mengulur waktu, langsung saja saya kembalikan ke rekan saya Vena Anissa untuk memulai materi pertama dalam episode 4, Komunikasi Efektif. Silakan Vena. Baiklah, terima kasih Vivit dan Bapak dan juga Ibu Guru di seluruh Nusantara yang selalu semangat belajar. Kita akan belajar mengenai komunikasi efektif, jadi izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Baiklah, Bapak dan Ibu di sini sudah berkumpul di pelajaran yang keempat, yaitu komunikasi efektif. Communication dari 4C itu ya Pak, ada creative thinking, ada creativity, ada collaboration, ada communication. Nah, communication inilah yang akan kami jabarkan di sini, komunikasi efektif, tapi mungkin kata-kata komunikasi efektif ini sering kita dengar, dan biasanya kata-kata ini keluar ketika ada masalah. Jadi karena ada misalnya sesuatu hal yang ada dramanya, ada konfliknya, kita selalu bilang, oh itu mungkin gara-gara komunikasinya kurang efektif tuh, gitu. Atau misalnya gara-gara ada sesuatu hal sehingga mengakibatkan perselisihan, kemudian muncul kata-kata bahwa iya soalnya si A itu komunikasinya kurang bagus. Nah, tapi sebetulnya apa yang namanya komunikasi efektif? Dalam pemaparan saya hari ini, komunikasi efektif ini akan saya fokuskan ke dalam sebuah strategi bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik dengan rasa empati sehingga mengakibatkan sebuah tujuan tercapai dengan komunikasi yang baik tersebut. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai komunikasi efektif, ini adalah sebuah pemaparan yang terkait dengan soft skill atau kemampuan non teknis Bapak dan Ibu yang bisa dipraktekkan untuk kehidupan profesional maupun juga kehidupan sehari-hari atau kehidupan personal. Mungkin ada baiknya juga ya kita untuk mengetahui dulu nih, kita sering sekali mendengar kata komunikasi, skill yang kayaknya diperlukan, sangat menjadi vital apalagi dalam situasi sekarang ini di mana kita semua lebih banyak mungkin di rumah dan juga harus berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Nah, komunikasi ini kalau saya bawa kembali lagi nih dalam sebuah sejarahnya, itu kalau dalam bahasa Inggris kan disebutnya communication, komunikasi ya. Communication itu sejarahnya diambil kalau dalam bahasa Inggris dari kata common. Common itu artinya adalah umum. Kata common ini sebetulnya berasal dari sebuah kata Latin yang namanya adalah communicare. Communicare ini artinya itu adalah berbagi. Jadi kalau misalnya kita gabungkan di antara keduanya, kemudian menjadi kata communication atau komunikasi, ini adalah sebuah kegiatan berbagi pengetahuan sehingga terjadi sebuah pemahaman yang umum. Nah,
Sekarang mungkin tantangannya adalah bagaimana akan terjadi sebuah pemahaman yang umum jika orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda sosial ekonomi dan sebagainya, yang seringkali itulah yang mengakibatkan banyaknya perbedaan dan konflik. Nah, jadi makanya sekarang kami ingin memberikan sebuah pemaparan yang dasar mengenai komunikasi efektif, tapi dari sini kita akan berangkat untuk menuju ke sebuah pemahaman bahwa komunikasi itu adalah sesuatu hal yang, nah ini dia, apa sih yang namanya komunikasi efektif, Bapak dan Ibu? Kita lihat ya, komunikasi itu sebetulnya adalah seperti Bapak dan Ibu juga mungkin sudah tahu, adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, informasi. Nah, akan jadi efektif jika disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh sang penerima, sehingga tujuan atau niat dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Jadi istilahnya itu ada nyambung, Bapak Ibu. Karena ini nyambung, ini tangan saya sudah memperagakan nih nyambung, itu berarti ada yang sifatnya bukan satu arah. Kalau satu arah kan cuma begini aja, tapi karena ini nyambung, ini ada yang sifatnya adalah dua arah. Jadi dalam komunikasi efektif, penekanannya terletak pada bagaimana cara kita, di sini dibahasakan dengan Anda ya, bagaimana caranya kita mendengarkan untuk mendapatkan makna penuh dari apa yang dikatakan, juga membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Jadi kalau misalnya selama ini kita mempunyai mindset atau pola pikir dari komunikasi bahwa seorang komunikasi yang baik, seorang komunikator yang baik itu harus dapat berbicara dengan baik, harus dapat melakukan presentasi yang memukau. Padahal dalam komunikasi efektif, karena ini sifatnya dua arah, harus saling paham, harus saling terhubungkan ini, berarti ada sebuah kegiatan di mana bukan hanya apa yang kita bicarakan itu dapat dipahami, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memahami juga apa yang diinginkan, apa yang dipahami oleh lawan bicara kita. Itulah yang menyebabkan akhirnya sebuah dialog atau sebuah komunikasi itu bisa mencapai tujuan yang sama karena adanya pemaknaan yang sama akan sesuatu hal. Nah, mungkin kalau tadi saya bicara mengenai hubungan ini ya Bapak dan Ibu ya, sebetulnya apa sih yang ingin dipentingkan dalam proses komunikasi efektif ini? Dalam proses sebuah komunikasi efektif yang dipentingkan adalah bagaimana untuk menjalin hubungan yang baik dulu, sehingga komunikasinya bisa tercapai. Bukan sebaliknya. Karena jika komunikasi tidak baik, biasanya komunikasi juga tidak akan jadi efektif. Ini juga terkait nih Bapak dan Ibu, kenapa sih kok saya dari komunikasi efektif ini membicarakan mengenai sesuatu yang yang terhubung terus nih gitu kan? Karena ada sebuah penelitian Bapak dan Ibu, ini disebutnya adalah sebuah penelitian mengenai kehidupan orang dewasa yang terpanjang selama 86 tahun. Pertanyaannya tuh sungguh mendasar sebetulnya. Apa sih kunci dari kehidupan yang sehat dan bahagia? Ternyata jawabannya ini udah Bapak dan Ibu sudah bisa lihat di sini ya. Jawaban dari sebuah studi ini dilakukan oleh seorang psikiater yang bernama Robert Waldinger. Dia adalah seorang profesor juga di Harvard University. Dari penelitian ini diketahui bahwa kunci dari kehidupan yang sehat dan bahagia adalah hubungan yang baik. Sehingga mengapa akhirnya saya ingin betul-betul mendasarkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu dari hubungan yang baik, karena ada sebuah urgensi dari kita. Jika kita mempunyai komunikasi yang baik, berarti akan terjalinnya hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu adalah kunci kita untuk kehidupan yang sehat dan bahagia. Jadi marilah kita ya dalam konteks apapun juga, tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa komunikasi yang baik ini bisa dipraktekkan dalam ruang lingkup profesional ataupun juga personal. Ini adalah urgensinya kita nih, ternyata kita memang harus mempunyai hubungan yang baik dan komunikasi yang baik untuk mempunyai kunci kehidupan yang sehat dan bahagia tersebut. Nah sekarang dihubungkannya, jadi gimana dong ya caranya
untuk mencapai sebuah komunikasi yang baik dan terciptanya hubungan yang baik itu. Tadi juga di awal saya sudah bilang bahwa saya akan menitik beratkan ini pada sebuah kata yang namanya adalah empati. Apa sih yang namanya empati, Bapak Ibu? Empati ini kalau saya bicarakan secara definisi, banyak definisi mengenai empati, tetapi mungkin saya di sini mengambil definisi yang mungkin sederhana, terdengarnya, tapi untuk penerapannya ini membutuhkan banyak sekali latihan seumur hidup mungkin ya. Empati ini adalah berusaha atau usaha kita untuk memahami cara pandang orang lain berdasarkan realita dan keadaan dari orang tersebut. Kata kuncinya adalah paham tadi. Kalau Bapak dan Ibu ingat di awal, kuncinya dari komunikasi yang efektif adalah dua arah. Kita dipahami dan kita juga memahami orang itu. Itulah yang namanya empati. Tapi pertanyaannya mungkin, bagaimana sih caranya empati? Bagaimana caranya kita bisa paham orang lain, sementara kemampuan kita dan juga latar belakang kita mungkin terbatas dalam mengetahui orang tersebut. Gitu. Bagaimana caranya kita bisa menerapkan empati ini dalam komunikasi sehari-hari? Disinilah saya ingin memperkenalkan sebuah konsep yang bernama non-violence communication atau NVC. Ini adalah sebuah strategi komunikasi yang dikembangkan oleh Profesor Marshall Rosenberg. Beliau adalah seorang ahli komunikasi asal Amerika yang dalam penerapan komunikasi ini dia menerangkan bahwa bagaimana caranya untuk kita bisa mempunyai empati. Empati bisa menjalin hubungan dengan orang lain dengan mengerti, paham orang lain tersebut apa. Ada 4 tahap, Bapak Ibu. Jadi tahap yang pertama itu adalah observing atau observasi, yang kedua kita melihat perasaannya, ketiga melihat kebutuhannya, dan keempat melihat permintaannya. Kalau dari sini mungkin saya akan terangkan satu-satu dengan sebuah contoh gitu misalnya Bapak Ibu ya. Biasanya jika kita bertambah usia, kita punya sebuah pemahaman tertentu, pengalaman tertentu yang sudah terbentuk dalam diri kita. Contoh, misalnya kita melihat, ini saya boleh kasih contoh anak saya sendiri ya Bapak Ibu ya, karena saya juga adalah seorang ibu yang mempunyai anak. Anak saya yang pertama umur 17 tahun, yang kedua umurnya 12 tahun. Jadi anak saya yang kedua nih di zaman pandemi ini suka bilang gitu loh bahwa aduh aku tuh udah nggak mau lagi sekolah gitu. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mendidik, mungkin kalimat yang ingin saya ucapkan pada saat itu adalah ya jangan gitu dong, masa kamu mau jadi apa nanti kalau kamu nggak mau sekolah gitu kan. Ayo semangat lagi belajar, ayo gitu kan. Jadi kita berusaha untuk langsung memberikan solusi atau memberikan pembenaran atau ingin meluruskan. Disitulah empati menjadi hilang. Karena sekali lagi tujuan dari komunikasi yang efektif sebetulnya adalah bukannya pada saat yang sama kita mencapai tujuannya saat itu juga. Tujuan komunikasi efektif dalam setiap kali terjadi komunikasi adalah semakin mendekatkan hubungan. Sebuah proses yang saling mendekatkan hubungan sampai nanti akhirnya dari hubungan yang baik itu solusi akan terjadi dengan lebih mudah. Kita masukkan ya Bapak Ibu ya ke dalam teori ini, non-violence communication ini. Jadi sebaiknya seperti apa sih? Apa yang disebut dengan observasi? Observasi ini adalah ketika kita melihat sebuah keadaan. Kita melihat sebuah keadaan, dan dari melihat keadaan tersebut, kita melihat apakah efek dari keadaan ini itu membuat lawan bicara kita mempunyai perasaan tertentu. Biasanya perasaan tertentu ini dikemukakan dengan ekspresi wajah atau dengan kalimat verbal gitu ya, yang kadang-kadang tidak mengartikulasikan perasaan yang sebenarnya, karena itu terjadi secara spontan. Tadi contohnya anak saya ya bilang ya, aku nggak mau sekolah gitu. Kalau saya menghadapinya dengan benar dari awal, saya akan melihat observasi dulu apa yang membuat dia berkata seperti itu. Mungkin ini karena pandemi,
kemudian dia selalu belajar di depan komputer gitu, mungkin dia bosan dan sebagainya. Tetapi saya tidak akan memberikan kesimpulan atau tidak akan memberikan sebuah label atau judgment alias penghakiman tertentu. Karena saya tahu bahwa ada perasaan yang sedang dialami oleh sang anak. Dari perasaan itu Bapak dan Ibu, perasaan itu ada di depannya. Di balik perasaan itu ada kebutuhan. Di balik kebutuhan itu, jika kebutuhannya bisa dipenuhi, disitulah terjadi pemahaman jadinya. Kita masukkan lagi tadi ya, adegan itu ya. Saya akan langsung bertanya, oh sedang kesal ya, gitu. Kunci dari empati adalah bertanya sebetulnya, karena kita tidak bisa mengetahui perasaan orang lain dengan menerka, tidak bisa dengan berasumsi, tetapi kita ingin menggali apa sebetulnya yang sedang dirasakan oleh lawan bicara kita. Oh sedang sedih ya, sedang kesal ya. Tadi bandingkan dengan misalnya di awal kita, oh kok nggak mau sekolah sih? Kita harus sekolah dong, kamu mau jadi apa dong kalau nggak sekolah kan gitu ya. Tapi itu berarti tidak ada empati di situ, kita masuk ke empati dengan bertanya, kenapa lagi kesal ya gitu. Dari kesal itu kita ingin menggali sebetulnya apa yang dia butuhkan. Karena kalau kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh lawan bicara kita, akan lebih mudah untuk mengakomodirnya. Tetapi masalahnya di sini adalah biasanya kita nggak jelas nih orangnya maunya apa gitu kan. Nah dari itu kita bertanya feelingnya, oh lagi kesal ya, apakah sedih, apakah sedang frustasi, apakah sedang bosan. Setelah itu kita tanya terus sampai akhirnya kita mengetahui sebetulnya kebutuhannya apa. Karena seringkali apa yang kita ucapkan itu bukan yang kita butuhkan. Yang kita ucapkan adalah sebuah respons terhadap sebuah respon atau sebuah ekspresi yang sifatnya spontan, dan itu belum tentu betul-betul menggambarkan apa yang kita butuhkan. Ketika akhirnya kita mengetahui dan menggali dari apa yang dibutuhkan oleh anak gitu ya, dalam hal ini misalnya anak saya, akhirnya dia butuhnya, oh saya butuh untuk bisa bermain bersama teman-teman. Berarti ternyata dia bukan yang nggak mau sekolah, cuman lagi bosen aja dan butuh untuk bersosialisasi. Akhirnya sudah ada request, berarti iya sebetulnya aku ingin keluar, aku bosen, gimana sih caranya supaya aku tuh nggak di depan komputer terus. Berarti kita bisa akhirnya menyimpulkan bahwa kalau gitu berarti ingin main ya, ingin bisa keluar dari suasana ini. Dari request-nya itulah kita bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, dari sini gambaran dari sini adalah jika bayangkan berapa banyaknya sebuah komunikasi yang terselamatkan karena kita menjauhkan diri kita dari asumsi dan juga solusi di awal. Ingat Bapak Ibu, solusi itu tidak akan terjadi di awal jika kita tidak paham, jika kita tidak mengerti apa perasaan dan kebutuhan dari lawan bicara yang kemudian bisa kita akomodir. Nah, dari sini mungkin nanti kita bisa bisa menjabarkannya dalam sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya adalah dari pemaparan ini non-violence communication ini sebetulnya menghindari kita dalam berkomunikasi untuk menganalisa dan menentukan tingkat kesalahan orang lain. Jadi kalau tadi bilangnya, aku nggak mau sekolah, aku nggak bisa sekolah dong, kamu harus sekolah dan sebagainya. Itu berarti menganalisa, oh kamu salah dong, karena nggak mau sekolah. Tetapi kita merubah pola pikir kita dari menghakimi, menentukan tingkat kesalahan seseorang, dan merubahnya menjadi fokus kepada tahu apa kebutuhan orang lain, dan bagaimana cara mengakomodirnya. Di sini disebutkan Bapak dan Ibu fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain. Mengetahui dan berusaha untuk mengetahui kebutuhan orang lain dalam perjalanannya juga kita akan mengerti bagaimana kebutuhan manusia dan juga kebutuhan diri kita sendiri. Sehingga itulah yang disebutnya dengan compassion, kasih sayang dalam berkomunikasi adalah jika saja kita bisa fokus kepada kebutuhan diri kita dan orang lain, mengakomodirnya sehingga kebutuhan itu dapat dipenuhi, sehingga terjadilah hubungan yang tadi saling mengerti, saling paham tersebut. Itulah Bapak dan Ibu, dalam komunikasi akhirnya kita fokus di progres,
tetapi bukan fokus di kemenangan instan. Berapa kali dalam sebuah komunikasi kita merasa bahwa, ih, ini orangnya nggak ngerti-ngerti deh, gitu ya. Inginnya kita mendapatkan hasil dari komunikasi yang keren dalam satu session, gitu ya. Padahal komunikasi yang baik itu fokusnya adalah di progres. Sedikit demi sedikit kita mengerti orang lain, sedikit demi sedikit kita bisa paham orang lain, paham kebutuhan dia, paham kebutuhan kita, dan akhirnya menuju ke hubungan baik tersebut. Tentunya ini ruang lingkupnya bisa dengan personal, antara guru dengan murid, guru dengan orang tua, dengan kelompok, dan lain sebagainya. Mindset dan pola pikirnya adalah bukan kita bisa meyakinkan mereka dengan apa yang kita mau, tapi untuk paham apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita bisa akomodir. Disinilah kemudian akhirnya muncul, mungkin Bapak dan Ibu juga sering mendengar ya, ini dari Stephen Covey, bahwa kebanyakan orang itu mendengar bukan untuk niat mengerti, tetapi mendengar untuk berusaha merespon. Berapa kali kita mendengarkan orang berbicara dan berputar di otak kita bagaimana ya cara ngebalesnya, gimana cara ngebalesnya ya. Padahal jika saja kita mendengarkan untuk mengerti apa kebutuhan dia, apa perasaan yang sedang dia alami sekarang, dan bagaimana cara mengakomodirnya, berarti kita mendengar untuk mengerti dan mendengar bukan untuk merespon. Jika dengan strategi yang tadi saya paparkan, Bapak dan Ibu, jadi memang proses perubahan kan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi membutuhkan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Dan mulainya dari mana? Mulainya adalah dari mencoba untuk berkomunikasi dengan tadi ya, 4 tahap tadi, melihat bagaimana situasinya. Adakah perasaan yang dihasilkan dari keadaan tersebut, apa kebutuhan di baliknya, dan bagaimana cara kita mengakomodir apa kebutuhan tersebut. Jika itu terjadi, itulah yang menghasilkan hubungan yang baik. Bapak dan Ibu, mungkin pemaparan saya sampai di sini dulu, karena waktunya memang terbatas, dan saya harus gantian dengan Ibu Vivit Kavi. Nanti kita akan bisa bahas lagi di sesi tanya-jawab. Mudah-mudahan ini setidaknya memberikan sebuah fondasi untuk tercapainya komunikasi yang baik. Ternyata bukan terletak dari bagaimana kerennya omongan kita dan sebagainya, tapi dari pola pikir kita untuk mengerti orang lain supaya paham, dua arah, terkoneksi, dan menjadikan itu hubungan yang baik. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan memberikan kesempatan ini kepada Vivit Kavi. Silakan Vivit. Oke, baiklah, terima kasih Vena Anissa. Sekarang Bapak Ibu izin kita lanjut ke pemaparan berikutnya, yaitu mengenai komunikasi efektif dan teknologi. Yuk kita sama-sama melihat sebenarnya teknologi itu apa sih? Nah, teknologi itu adalah Bapak Ibu sarana untuk mempraktekkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang seperti sekarang ini terus berkembang dan sering sekali tidak menentu. Dan teknologi itu adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi Bapak Ibu jika ingat di episode pertama yang disampaikan oleh Mbak Nana Najwa Shihab, beliau menyampaikan bahwa teknologi semakin maju, namun yang kita perlukan bukan kemampuan teknis, tapi ketangguhan dan kesabaran untuk selalu mau belajar hal baru. Nah, itu semua membutuhkan alat apa ya? Bisa jadi itu adalah pertanyaan berikutnya. Apa alat yang paling canggih agar kita bisa meningkatkan ketangguhan dan kesabaran untuk selalu mau belajar hal baru? Kita lihat yuk, alat yang paling canggih adalah Bapak Ibu, kemampuan non-teknis diri sendiri. Setuju semuanya ya? Jadi apapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah diri kita sendiri, kemampuan non-teknis yang senantiasa kita harus wajib kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Berarti sekarang Bapak Ibu sudah setuju ya, kita semua harus sama-sama investasi dan meluangkan waktu lebih untuk mengasah kemampuan non-teknis diri sendiri. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya langsung muncul, kemampuan ini digunakan di platform apa aja sih? Kemampuan yang namanya non-teknis ini?
Ini dia, berikutnya digunakan di platform komunikasi virtual dan tatap muka. Sudah jelas Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, kita bisa sama-sama mengidentifikasi bahwa dua hal ini ada perbedaannya. Tapi tenang saja, nanti saya akan bagikan materinya, namun kita mulai dengan kesamaannya. Boleh ya? Kesamaannya apa sih antara komunikasi virtual dan juga tatap muka? Kesamaannya apakah menggunakan komunikasi verbal? Betul. Non-verbal? Betul juga. Menggunakan mulut? Pastinya menggunakan berbagai macam strategi dan juga gestur, benar banget. Tapi yang paling tepat kita awali dengan komunikasi yang harus tepat sasaran. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi dua-duanya itu komunikasinya harus tepat sasaran. Dua-duanya itu harus benar-benar kita pikirkan materinya, isinya, penyampaiannya agar apa? Agar pada saat kita melempar yang namanya dart itu sampai bullseye di tengah-tengah dan tepat sasaran. Kenapa? Agar tidak waktunya juga tidak terbuang, dan juga agar yang menerima pesan atau menerima komunikasi kita itu merasa bahwa kebutuhan mereka itu dipenuhi. Langsung pertanyaan berikutnya mungkin dari Bapak Ibu adalah gimana sih caranya, gimana sih mengawalinya agar komunikasi saya itu tepat sasaran? Langsung saja. Nah, yang pertama Bapak Ibu, langsung dicatat ya. Kita harus pertama tentukan dan juga putuskan terlebih dahulu mengapa dan apa yang perlu Bapak Ibu komunikasikan kepada siswa. Kenapa? Karena saat ini bisa dibilang jika memang Bapak Ibu adalah guru dari satu bidang atau dari satu mata pelajaran, materinya itu banyak sekali, dan karena kita sama-sama setuju ya, kita bisa mempunyai keinginan dan juga passion untuk terus berbagi, itu materi pengennya semuanya dikasih. Namun ada rumusnya, ada strateginya. Jangan semuanya dikasih bersamaan. Harus ditentukan dulu yang mana dan juga diputuskan, dan yang paling penting mengapa dan apa yang perlu dikomunikasikan kepada siswa Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menentukan dan juga putuskan dari materi yang segitu banyaknya dan segitu elaboratifnya, mengapa dan apa yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu juga harus ketahui hasil akhir. Hasil akhirnya bukan diketahui di awal, oh saya tahu nanti akhirnya murid ini akan mendapat nilai A, bukan. Oh nanti saya tahu pasti mereka semuanya akan menyerahkan tugasnya tepat waktu, bukan. Oh saya tahu nanti mereka pasti akan, wah ini akan kesulitan nih, bukan seperti itu. Bukan mengetahui hasil akhir seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus mengetahui hasil akhir yang ingin Bapak Ibu capai. Itu dia kuncinya. Ketahui hasil akhir dari yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu dengan komunikasi yang pasti Bapak Ibu ingin kirimkan kepada siswa tersebut. Nah, bagaimana sih kita awali itu semua? Kita harus awali dengan pepatah mungkin yang semuanya setuju ya. Tak kenal maka tak sayang, maka kita harus kenali terlebih dahulu. Bapak Ibu, berikutnya kita sama-sama akan bahas materi tentang kenali terlebih dahulu. Siapa lawan bicara kita? Mengapa? Karena ini sangat penting agar kita bisa menciptakan sebuah suasana dan juga gaya komunikasi yang tepat. Ini sangat simpel sekali Bapak Ibu, sangat sederhana sekali. Salah satu contohnya adalah pada saat kita bicara dengan putra-putri, mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak, bicara ke mereka pada saat mereka usianya 5 tahun, pada saat mereka menduduki kelas TK atau SD, dan pada saat mereka sudah berusia 17 tahun atau 16 tahun beranjak dewasa. Bisa dilihat di situ orang yang sama, tapi karena mereka itu mempunyai latar belakang yang berbeda, yang satu TK, yang satu SMA, mereka itu mempunyai karakter-karakter yang berbeda, dan mereka mempunyai cara penerimaan berbeda terhadap materi yang kita sampaikan. Maka dari itu kita harus benar-benar kenali betul siapa lawan bicara kita. Kenapa? Agar kita tidak berkomunikasi senyamannya. Senyamannya maksudnya senyamannya kita. Yang penting saya menyampaikan
menyampaikan tugas ini, topiknya apa, kapan harus dikumpulkan, udah selesai. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata pada saat kita mengetahui terlebih dahulu siapa lawan bicara kita, di situ kita bisa menentukan gaya komunikasi, kata-kata, pilihan kalimat yang bisa digunakan agar kembali lagi seperti tadi, komunikasinya tepat sasaran. Langsung saja Bapak Ibu, saya izin masuk ke menciptakan suasana dan gaya komunikasi yang tepat. Dan tepat itu berhubungan sekali dengan 3 hal ini. ANH, akrab, nyaman, dan juga hangat. Jadi Bapak Ibu jadikan gaya komunikasi Bapak Ibu itu memiliki kesan yang akrab. Jadi membuat komunikasi dengan siswa memiliki kesan hangat dalam penyampaian itu artinya Bapak Ibu membuat murid tersebut merasa bahwa mereka itu adalah orang yang nyata, bahwa mereka adalah orang-orang yang kita hargai sebagai pribadi atau sebagai individu. Dan tentunya di situ Bapak Ibu juga menunjukkan bahwa Bapak Ibu menghormati serta menghargai komunikasi Bapak Ibu dengan mereka. Dan tentunya itu satu hal yang ingin dicapai kita semua, yaitu membuat mereka terasa terhubung satu sama lain termasuk dengan kelas mereka. Terkadang kita pun juga merasa sulit ya Bapak Ibu, dalam setting kelas aja pada saat bukan komunikasi atau kelas virtual, itu merasa agak sulit untuk menggabungkan atau membuat semua murid di dalam kelas tersebut merasa mereka saling terhubung. Nah, apalagi kalau kita berada di dalam komunikasi virtual. Itu akan saya lanjut materi tersebut, tapi intinya di sini Bapak Ibu adalah menciptakan gaya komunikasi yang akrab, yang nyaman, dan juga hangat. Nah, apakah ini hanya dengan senyum saja? Betul, senyum itu sangat-sangat penting. Dari awal yang namanya senyum, energi positif, spirit yang selalu semangat, pantang menyerah, tangguh, itu adalah kunci dari fondasi gaya komunikasi yang akrab, nyaman, dan juga hangat. Nah, berikutnya stepnya apa Bapak Ibu? Stepnya itu adalah pemilihan kata-kata, tempo, dan juga bagaimana kita menyampaikan sebuah atau pesan yang sama kepada kategori atau murid-murid yang berbeda latar belakang. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin juga memberikan sebuah bocoran sedikit tadi kegiatan asinkronus Bapak Ibu. Kami meminta Bapak Ibu untuk menyapa atau membuat sebuah sesi sapaan dengan kalimat dan gestur yang akrab, nyaman, dan hangat pada saat Bapak Ibu membuka kelas. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan kami berikan platform ya, panggung untuk Bapak Ibu terus mengekspresikan dan melatih bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan gaya yang akrab, nyaman, dan juga hangat, dan tentunya sebelumnya dengan riset terlebih dahulu, riset tentang siapa yang sedang diajak bicara, yaitu tentunya siswa Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu, selanjutnya izin saya untuk masuk ke komunikasi virtual ya. Komunikasi virtual yang bisa dibilang saat ini adalah bentuk komunikasi yang sangat amat dibutuhkan, khususnya kita sekarang sedang berada di dalam kondisi PPKM, dan Bapak Ibu tentu masih dengan kewajibannya untuk terus mengajar kepada para siswa yang sangat disayangi. Kita sekarang memasuki izin ke ranah komunikasi virtual. Ada satu hal mengenai kita berkomunikasi di kelas online, dengan tentunya kita hanya bisa menggunakan teks dan juga gambar untuk membantu penyampaian pesan Bapak Ibu. Ada satu hal penting yang harus kita akui bersama dan tidak perlu kita sesali, yaitu tidak dapat dimaksimalkan pada saat kita online kelas, yaitu penggunaan bahasa tubuh. Nah, jadi bagaimana sih caranya menjalankan komunikasi yang tepat dan relevan di kelas online Bapak Ibu tanpa mempunyai kebebasan untuk memaksimalkan yang namanya penggunaan bahasa tubuh? Nah, saat mengajar online nih, Bapak Ibu mempunyai kelebihan dan juga kebebasan, yaitu dalam menyusun pesan yang ingin Bapak Ibu kirimkan kepada siswa. Beberapa ini saya akan mulai nih dengan pedoman pertama yang sangat simpel yang dapat digunakan untuk membantu Bapak Ibu menulis atau menyampaikan komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online Bapak Ibu. Yang pertama, ini dia.
pendek namun efektif. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, saat membuat pesan yang akan Bapak Ibu kirimkan ke siswa online Bapak Ibu, cobalah untuk menggunakan kata-kata yang sesederhana mungkin dan juga sesedikit mungkin dengan pilihan kata yang tepat. Kenapa? Karena siswa ini cenderung membaca dan mendapatkan isi dari sebuah pesan melalui komunikasi yang dua hal, yaitu ringkas dan tertata dengan baik. Jadi bagaimana caranya agar ringkas dan tertata dengan baik? Buat pesan itu pendek, langsung kepada intisarinya, tapi efektif. Caranya efektif gimana? Salah satunya mungkin jika melalui pesan teks atau SMS atau WhatsApp bisa menggunakan emoticon. Emoticon yang membuat si penerima itu merasa, aduh senang ya menerima pesan dari Bapak Ibu, merasa mereka hangat dan bisa menciptakan sedikit senyum pada saat membaca teks atau SMS dari Bapak Ibu. Nah, selain pendek namun efektif, yang tentu tidak boleh terlewatkan adalah pesan Bapak Ibu kepada siswa harus jelas. Jelas hingga tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa. Atau bisa juga dirangkum sebagai jelas hingga meminimalisir pertanyaan setelah Bapak Ibu menyampaikan pesan tersebut. Entah itu melalui SMS, atau entah itu melalui email, atau melalui WhatsApp. Intinya Bapak Ibu harus sejelas mungkin menjabarkan segala instruksi yang dibutuhkan untuk menjalani mata pelajaran tersebut, dan juga Bapak Ibu juga harus menciptakan sebuah pagar yang jelas. Pagar artinya apa? Apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang dapat diterima, apa yang bisa mendapatkan mereka nilai lebih, apa yang bisa membuat mereka mendapatkan nilai yang tidak mereka inginkan, misalkan begitu. Jadi semua itu harus jelas dalam pesan Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, cukup 5 kata aja, pendek namun efektif, lalu bersikap jelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, izin saya lanjut untuk pemaparan berikutnya, yaitu harus menyampaikan ekspektasi Bapak Ibu, sampaikan apa yang harus dicapai. Jadi ketika Bapak Ibu ini berada di ruang kelas online, kadangkala siswa itu merasa bersikap, saya bisa bebas aja, Bapak Ibu tidak berada di dekat saya. Mereka bisa bersikap bebas dan tidak ada yang merhatiin gitu ya, tidak ada yang monitor dibanding ketika mereka berada di kelas secara fisik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus khusus memberikan sekumpulan ekspektasi yang sangat jelas kepada siswa. Kapan? Sebelum mereka memulai studi. Jadi ekspektasi itu dipaparkan di awal Bapak Ibu, sebelum sebuah kelas itu dimulai. Seperti apa aja sih ekspektasi? Ini adalah salah satu contoh, atau saya berikan 4 di sini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah jenis tugas. Dan jadi jelaskan jenis tugas yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Apakah jenis tugas ini menuntut mereka untuk menulis esai, atau menuntut mereka untuk menggambar, atau menuntut mereka untuk justru bisa memaparkan justifikasi atau sebuah jawaban yang orisinil. Nah, itu harus benar-benar dijelaskan dari awal. Ekspektasi Bapak Ibu dari siswa Bapak Ibu seperti apa, jenis tugasnya seperti apa, itu harus yang utama banget agar mereka dapat fokus, agar mereka dapat melakukan hal yang bisa menciptakan nilai. Nah, nilainya juga harus dijelaskan cara penilaiannya dan apa yang dicari. Bisa dimulai dari awal. Pokoknya ya, yang paling orisinil idenya, yang paling orisinil penyampaiannya akan mendapatkan nilai plus dari Bapak, atau akan mendapatkan nilai plus dari Ibu, dan juga nanti Ibu akan memberikan nilai lebih atau waktu lebih untuk kalian lebih pada saat nanti libur, misalkan gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi jangan lupa cara penilaiannya itu harus benar-benar disampaikan. Kenapa? Agar lagi-lagi siswa dan siswi Bapak Ibu itu mereka mempunyai acuan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tanggal dan jadwal. Ini harus jelas sekali. Ibaratnya kalau kita lagi ngetik ya Bapak Ibu ya, harus di bold, italic,
underline ya, digarisbawahi, dibikin jelas di bold, dibikin italik huruf-hurufnya, dan kalau bisa di highlight warna-warni. Kenapa? Karena jika yang namanya si pagar tanggal dan jadwal ini tidak disampaikan di awal, itu bisa jadi memberikan ruang kepada siswa-siswi Bapak Ibu jadi keluar dari jalur tuh. Keluar dari pagar yang seharusnya mereka tetap berada di dalamnya. Kenapa? Karena siswa-siswi Bapak Ibu ini mata pelajarannya kan tidak sedikit ya. Mereka mempunyai berbagai mata pelajaran dan berbagai tugas. Nah, di situ Bapak Ibu harus benar-benar sampaikan ekspektasinya. Ini tugas harus dikumpulkan tanggal sekian, jam sekian. Jika tidak, apa konsekuensinya? Itu pun juga harus disampaikan. Baiklah, Bapak Ibu, saya sekarang lanjut ke jalur komunikasi. Nah, Bapak Ibu ini selalu harus akan pada saat menyampaikan sesuatu, ingin memberi siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tambahan jika mereka tidak memahami pesan Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu wajib memberikan jalur komunikasi yang tepat dan yang dimana di waktu tersebut Bapak Ibu itu benar-benar ada buat mereka, bisa menjawab secara cepat. Jadi ini harus dijelaskan betul-betul Bapak Ibu, jalur komunikasi yang dapat siswa gunakan untuk bertanya. Contoh, melalui email, SMS, pesan singkat, atau bahkan melalui telepon, tapi jangan lupa, jika memang melalui telepon, Bapak Ibu di sini harus benar-benar memberikan waktu. Harus benar-benar memberikan, oke, jika tidak atau jika kurang lengkap atau jika ingin bantuan lebih untuk tugas tersebut, saya ada dari jam 2 siang hingga jam 4 sore siap menerima telepon dari siswa-siswi. Nah, jadi itu juga harus dijelaskan sejelas mungkin mengenai jalur komunikasi yang bisa digunakan oleh siswa dan siswi untuk bertanya. Begitu. Udah jelas ya Bapak Ibu ya, jadi sampaikan ekspektasi itu juga harus dilakukan di awal sebelum kelas itu dimulai. Baiklah, izin saya langsung masuk ke metode komunikasi. Ini semua yang tadi saya sampaikan pasti membutuhkan media, ya, membutuhkan metode. Namun tentunya metode itu berbagai macam yang ada di luar sana, apalagi dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali aplikasi dan juga banyak sekali metode yang sangat efektif dan juga bagus untuk bisa digunakan. Namun saran saya adalah Bapak Ibu lakukan riset terlebih dahulu mengenai alat komunikasi yang pertama, yang akrab, yang sering digunakan oleh Bapak Ibu, dan juga yang satu, sering digunakan Bapak Ibu, dimiliki oleh Bapak Ibu guru, dan dimiliki oleh murid. Jadi dua-duanya harus memiliki aplikasi tersebut, gawai tersebut, dan juga metode alat komunikasi tersebut. Lalu setelah itu, Bapak Ibu bisa tentukan jalur apa yang ingin digunakan. Nah, berikut ini saya memberikan beberapa contoh perangkat komunikasi yang dapat digunakan, yang bisa dibilang ini sangat amat user-friendly, mudah digunakan, lalu juga bisa dibilang semuanya memiliki aplikasi tersebut dengan fitur-fitur. Yang pertama ini ada Google Hangouts, itu adalah aplikasi pesan video dan suara, dan dengan fitur perpesanan Bapak Ibu dapat melakukan percakapan pribadi dengan salah satu siswa Bapak Ibu, dan juga dengan kelompok kecil, atau Bapak Ibu juga dapat berbicara dengan semua siswa Bapak Ibu sekaligus. Nah, itu adalah pilihan yang sangat penting ya, itu adalah pilihan dan jalur komunikasi yang atau pilihan jalur komunikasi yang bisa digunakan melalui si Google Hangouts ini. Dan selain itu, Google Hangouts ini juga bisa menjadi obrolan video. Nah, obrolan video itu benar-benar bisa menciptakan gaya komunikasi yang lebih efektif tadi. Yang rasa akrabnya bisa lebih efektif, rasa nyamannya bisa lebih efektif, dan juga rasa hangatnya itu bisa lebih kena ibaratnya jika kita mengubah percakapan Bapak Ibu menjadi obrolan video. Oke, baiklah, yang berikutnya adalah SMS atau WhatsApp. Ini tentunya semua juga sudah familiar ya. Ini adalah sebuah metode komunikasi virtual yang juga efektif, yaitu kirim pesan singkat atau bisa juga rekam video pendek dan langsung bagikan sebagai pesan video. Apa sih manfaatnya dari WhatsApp atau SMS ini? Selain memang banyak sekali yang telah menggunakan metode komunikasi seperti ini, kita merasa lebih akrab, dan satu hal,
siswa tersebut dapat memutar ulang video jika mereka melewatkan intisari pesan. Jadi bisa ibaratnya replay, dan tengah-tengah replay mereka bisa pause dulu. Nyatet dulu, setelah nyatet di-play lagi, nyatet lagi, dan ini adalah salah satu fitur yang bisa dibilang menunjang proses belajar. Jadi pada saat siswa itu tidak menangkap sebuah pesan, mereka bisa, sebentar, pause dulu, catat, play lagi, pause lagi, catat, play lagi, begitu. Nah, ini bisa digunakan melalui WhatsApp khususnya ya. Dan berikutnya, tadi sudah saya sampaikan juga Bapak Ibu, berikan pilihan agar mereka bisa telepon, dapat berbicara langsung. Dengan ini sebenarnya kelebihannya adalah satu, bisa mendapatkan jawaban secara instan di saat itu juga. Dan terkadang jawaban instan itu dibutuhkan pada saat siswa tuh benar-benar kebingungan dengan sebuah soal atau sebuah pesan. Jadi Bapak Ibu silahkan berikan pilihan untuk dapat menelpon jika ada sebuah pertanyaan atau keperluan ini ya, keperluan mendesak yang membutuhkan jawaban cepat dan tepat. Jadi ini adalah berbagai metode komunikasi virtual yang efektif yang ingin kami bagikan ke Bapak Ibu, dan jangan lupa ini apa namanya, pembagiannya atau susunannya tidak seperti ini Bapak Ibu, silahkan jika Bapak Ibu lebih nyaman dengan WhatsApp, bisa menggunakan WhatsApp, namun jika WhatsApp tidak berhasil, bisa menggunakan Google Hangouts, kalau misalkan Bapak Ibu juga lebih nyaman dengan SMS, bisa menggunakan SMS, dan atau misalkan telepon duluan sebagai metode komunikasi efektif yang awal, itu juga bisa. Ini terserah, maksudnya bebas, Bapak Ibu memilih mana yang lebih efektif digunakan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke satu hal yang harus dilakukan lagi-lagi sebelumnya. Waduh, ini Mbak Vivit ngasih komunikasi efektif kok ribet banget ya, ribet dalam persiapan ya. Nah, benar sekali Ibu, persiapan itu bukan hanya mengenal siapa lawan bicara, bukan hanya menentukan metode komunikasi, tapi sebelum kita memulai sesuatu harus ada apa dulu sih Bapak Ibu? Harus ada yang namanya dimulai dengan huruf R. Untuk semua hal, dalam kehidupan juga, dalam urusan pribadi, profesional, semuanya harus dimulai dengan sebuah rencana. Dan ternyata Bapak Ibu, meskipun ini adalah materi pemaparan akhir saya, rencana komunikasi itu harus dimulai di awal Bapak Ibu. Bisa dimulai bersamaan dengan mengenal murid gitu ya, mengenal lawan bicara. Namun paralel dengan melakukan hal itu Bapak Ibu harus terlebih dahulu, ini satu hal yang harus dilakukan sendiri oleh Bapak Ibu, yaitu menciptakan sebuah agenda, menciptakan sebuah rencana komunikasi. Rencana kapan dan mengapa Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan siswa online Bapak Ibu ini adalah salah satu cara yang paling jitu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu dapat memberikan siswa Bapak Ibu komunikasi yang bermakna, tepat waktu, dan satu lagi nih, konsisten. Kenapa konsisten itu sangat amat dibutuhkan? Karena bisa dibilang lawan bicara atau siapapun kita ini semua sudah terbiasa dengan yang namanya habit, sudah terbiasa dengan namanya yang kebiasaan. Jadi komunikasi yang disampaikan Bapak Ibu harus komunikasi yang konsisten sehingga kita sudah mulai terbiasa dan mempunyai ekspektasi untuk oke, Bapak Ibu akan menyampaikan apa lagi ya berikut ini ya, sesuatu yang kita harapkan, dan itu harus dimulai dengan konsisten, begitu. Nah, seberapa sering Bapak Ibu akan berkomunikasi dengan siswa Bapak Ibu, itu harus masuk ke dalam yang namanya agenda. Agenda jangka pendek dan juga agenda jangka panjang. Dan ini bisa dibilang seperti blueprint. Jadi sebelum kita membangun rumah, kita sudah tahu dulu nih nanti dapurnya di bagian mana, kamar tidur bagian mana, lalu area bermain bagian mana. Nah, itu blueprint itu Bapak Ibu harus diciptakan juga di awal. Blueprint atau agenda jangka pendek dan jangka panjang. Ini dalam payung yang namanya rencana komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Ada pengumuman yang harus tentunya merupakan kategori komunikasi rutin. Dan juga selain posting pengumuman, Bapak Ibu juga harus menentukan pengumuman itu akan diposting berapa kali sih? Apakah akan dilakukan dalam waktu sekali 2 minggu gitu ya, atau setiap hari, atau di jam tertentu. Nah, hal-hal seperti itu harus ditentukan di awal
jadwal dan dimasukkan dalam sebuah agenda. Atau bisa dimasukkan juga dalam sebuah tabel atau kalender apapun yang bisa membuat Bapak Ibu langsung melihat dan membuka dan bisa menentukan, oh hari ini ternyata sudah diagendakan hari Senin jam 9.30 kita akan mengagendakan belajar bersama melalui bacaan buku karya A, misalkan seperti itu. Dan berikutnya nanti setelah selesai jam 4.30 ini adalah jam di mana saya harus kirim email dan pengumuman kepada orang tua. Nah, kok saya ngomong orang tua? Benar sekali Bapak Ibu. Rencana itu, agenda jangka pendek dan agenda jangka panjang itu harus melibatkan yang namanya orang tua. Bukan hanya murid saja, tapi orang tua itu juga harus diberitahu. Orang tua itu harus diberi informasi dan diupdate terus Bapak Ibu. Jadi bukan hanya murid, tapi orang tua juga harus diupdate terus. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu telah merangkai sebuah rencana komunikasi, agenda jangka pendek, agenda jangka panjang, dengan murid, dan juga dengan orang tua, ini akan menciptakan sebuah hal yang tadi sudah disebut oleh Vena di awal, yaitu kolaborasi. Bagaimana agar Bapak Ibu penyampaian materinya dapat sukses, agar Bapak Ibu penyampaian materinya, pembelajarannya dapat mencapai tujuan, kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu murid dan orang tua. Kenapa kolaborasi penting? Karena layaknya seperti bisa dibilang sebuah kebiasaan atau sebuah nilai yang terus-terus kita bawa hingga sekarang, kita bisa survive hingga saat ini dalam berbagai macam bidang, tentunya khususnya dalam hal ini pendidikan, adalah pada saat semuanya bisa melakukan gotong royong demi apa? Demi kebaikan dan juga demi keberhasilan dan demi terus semangatnya Bapak Ibu dan juga murid belajar, mengajar dan juga orang tua senang melihat hasil daripada pengajaran Bapak Ibu. Baiklah, itu dari saya pemaparan mengenai komunikasi efektif. Terima kasih banyak atas waktunya dan sekarang saya lanjut kembalikan lagi ke MC kami yaitu Vena Anissa.